Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di podcast Tabihita episode ketiga untuk hari ini. Salam kami dari negeri Sakura, Kanazawa, Jepang. Bagi teman-teman yang saat ini sedang belajar dan bekerja di rumah, semoga apa yang teman-teman lakukan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kondisi sehat. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti normal biasanya. Di podcast kali ini, aku ingin membahas tentang salah satu hikmah puasa, yaitu sabar. Jadi judul obrolan kita kali ini yaitu tentang puasa dan pelatihan kesabaran. Seperti yang kita sudah ketahui bersama teman-teman bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga bagaimana kita menahan hawa nafsu, iri hati dan amarah misalnya. Penyakit hati ini akan mengurangi bahkan bisa jadi menghilangkan pahala puasa kita. Jadinya puasa yang kita lakukan sepanjang hari itu sia-sia. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa menahan hawa nafsu atau menghindari penyakit hati lainnya? Kuncinya hanya satu, yaitu kita harus sabar. Kita harus sabar dengan apa yang kita lakukan sepanjang hari itu. Karena sabar merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga merupakan kunci kesuksesan seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan. Secara langsung sebenarnya puasa telah mengajarkan dan melatih kita bagaimana caranya bersabar. Misalnya, bersabar untuk menahan lapar dan dahaga dari waktu fajar bahkan hingga terbenamnya matahari. Terus juga kita sabar dalam menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang membatalkan puasa. Sabar dalam menjaga lisan, sabar dalam menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Dengan demikian, puasa secara garis besarnya itu sudah melatih seorang muslim, seorang mukmin untuk bersabar dalam segala hal. Hal ini sesuai dengan yang Rasulullah SAW sabdakan melalui riwayat Ibnu Majah, bahwa puasa itu separuh sabar. Jadi teman-teman semuanya, dalam menjalankan puasa, semestinya kita jalani dengan perasaan ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menerapkan sikap ini, insya Allah kita telah mendapatkan separuh kesabaran yang dijanjikan. Nah, bagaimana dong dengan separuhnya lagi? Separuh kesabaran lagi bisa kita raih, yaitu dengan tetap istiqomah dalam jalan ketaatan kepada Allah. Maka di bulan puasa ini, ketika kita sabar dalam berpuasa dan sabar dalam ketaatan kepada Allah, maka telah sempurnalah sabar yang kita dapatkan. Layaknya manusia yang penuh salah dan dosa, menjaga agar tetap sabar dalam ketaatan bukanlah hal mudah. Karena kita memiliki hawa nafsu, kita bukan malaikat yang tak memiliki keinginan ini, itu, dan sebagainya, hanya menjalankan perintah yang Allah berikan seperti itu. Kita manusia bisa memilih dengan apakah kita akan berbuat kebaikan atau kejahatan. Sama halnya dengan bersabar, apakah kita akan bersabar atau tidak dalam ketaatan. Karena ketidakmudahannya itu juga Allah menjanjikan sesuatu yang indah, yaitu surga. Karena Allah memberikan kita pahala yang tanpa batas jumlahnya. Coba teman-teman buka mushaf dan baca terjemahan surah Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu sangat luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Jadi, jika kita bisa bersabar, insya Allah Allah akan memberikan kita pahala yang sangat besar jumlahnya, bahkan tanpa batas. Tentu jika pahala kita nanti sudah tanpa batas dan akan bisa membawa kita untuk meraih surga. Nah, sabar itu juga ada tingkatannya. Menurut Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, sabar itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Misalnya tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Misalnya kita memiliki kekuasaan yang dimana kekuasaan itu
membuka peluang yang mudah untuk kita melakukan korupsi misalnya. Tapi kita tidak melakukan itu karena kita ingin menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan itu juga termasuk perilaku sabar. Yang ketiga, ini yang sudah sering kita alami dalam kehidupan dan juga mungkin pengertian sabar menurut masyarakat secara awam yang tingkat 3 ini, yaitu sabar dalam menanggung takdir yang terasa menyakitkan. Misalnya kita tertimpa musibah, orang tua kita meninggal, atau kita kehilangan benda yang berharga, barang yang berharga. Kemudian kita sabar bahwa kita menganggap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terserah Allah mengambilnya kapan, kita bersabar dan kita ridho. Itu sebenarnya tingkatan ketiga. Jadi tingkatan pertama yaitu kita harus sabar dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala kesabaran seperti yang Allah telah janjikan dalam firman-Nya tadi, dengan menjaga kualitas dalam melaksanakan ibadah puasa kita. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sebab sabar itu memang berat, Allah akan menghadiahkan surga, tapi di masyarakat umum kita seringkali dalam mengartikan kesabaran itu yang menurut saya salah gitu. Salahnya di mana? Misalnya gini, kita tuh diganggu oleh teman kita dulu pada saat kita SD SMA lah. Sekali dua kali kita dijahilin, kita bilang kita sabar. Terus kita kemudian mengatakan bahwa jika dia melakukannya yang ketiga kali, kita bilang bahwa sabar itu ada batasnya loh. Maksudnya itu seakan-akan sabar itu memiliki batas. Padahal sabar itu kan tanpa batas. Dalam kondisi itu, ketika kita mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya dan kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah, berarti sebenarnya kita melakukan hal yang sia-sia selama itu. Karena sabar itu sendiri nggak ada batasnya. Jika kita sudah melampaui atau sudah membuat batasnya dan melampaui batas itu, makanya berarti kita sudah tidak sabar lagi dalam kondisi itu. Berbicara tentang kesabaran, aku teringat tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mungkin teman-teman ingat dulu pada saat SD atau SMP diceritakan guru MDA-nya atau madrasahnya. Kalau bagi teman-teman yang lupa atau belum pernah mendengar, aku ingin menceritakan cerita itu dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi, dikisahkan pada suatu hari, seorang dari Bani Israel menemui Nabi Musa alaihissalam dan bertanya, "Wahai Nabiullah, adakah di dunia ini yang lebih berilmu darimu?" ujarnya. Nabi Musa tersentak kaget, lalu menjawab dengan tegas, "Tidak. Tentu saja, siapa yang mampu menandingi ilmu Musa alaihissalam saat itu, utusan Allah." Namun pernyataan Nabi Musa tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberitahukan kepada Nabi Musa bahwa orang yang paling pintar bukanlah dirinya. Masih ada orang yang jauh lebih pintar dan memiliki ilmu yang bahkan Nabi Musa sendiri tak memilikinya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa bergegas dan mencari dan menemui Nabi Khidir dengan niat untuk berguru kepadanya. Singkat cerita, terjadilah pertemuan itu dan Nabi Khidir bersedia menjadi guru Nabi Musa alaihissalam dengan satu syarat, yaitu Nabi Musa tak boleh bertanya sampai Nabi Khidir yang menjelaskannya sendiri. Nah, akhirnya terjadilah perjalanan mereka berdua. Dalam proses perjalanan itu, Nabi Khidir melakukan keanehan-keanehan yang membuat Nabi Musa itu terheran-heran. Misalnya, Nabi Khidir membocorkan sebuah perahu yang akan digunakan oleh orang miskin yang akan melakukan perjalanan. Yang kedua, Nabi Khidir juga membunuh anak kecil. Dan yang ketiga, Nabi Khidir memerintahkan Nabi Musa merenovasi tembok sebuah rumah di desa yang bahkan penduduknya tidak menyukai keberadaan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi sepanjang perjalanannya itu Nabi Musa terus bertanya hingga Nabi Khidir tidak dapat menerima Nabi Musa sebagai muridnya. Karena ia tidak bersabar untuk tidak bertanya sepanjang perjalanan serta kejadian yang mereka lalui. Singkat cerita, akhirnya Nabi Khidir menjelaskan alasan perbuatan yang dilakukannya kepada Nabi Musa.
Kemampuan Nabi Khidir yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa adalah ilmu laduni, di mana Nabi Khidir mampu mengetahui akibat-akibat selanjutnya dari sebuah kejadian. Nah, jika Nabi Musa bersabar, Nabi Musa bisa mendapatkan ilmu itu gitu. Tapi Nabi Musa tidak bersabar, yang akhirnya membuat pertemuan mereka harus terpisah. Hikmah yang dapat kita petik adalah ketika kita menginginkan untuk mendapatkan sebuah hal yang lebih baik, tentu diperlukan kesabaran dalam mencapainya dan menahan diri dari hal yang dapat menggagalkan keinginan itu. Demikian halnya juga dengan berpuasa. Kita dituntut untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Berbuka puasa diibaratkan sebagai tanda pencapaian seorang yang telah berhasil selama sehari penuh bersabar untuk menahan dari segala yang membatalkan puasa. Tidak jauh berbeda dengan hari raya Idul Fitri misalnya. Dibutuhkan kesabaran 30 hari ke depan dengan berpuasa dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa, sampai akhirnya kita meraih kemenangan, yaitu bertemu dengan Idul Fitri. Jadi, teman-teman semuanya, saya ingin menegaskan bahwa secara langsung, puasa ini telah melatih kita untuk bersabar dalam segala hal, dan ini baik dalam kehidupan kita. Saya harap kesabaran teman-teman akan meningkat seiring dengan bertambahnya hari berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan kelak, ketika kita telah lulus di Universitas Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan, bersabar dalam segala keadaan, terutama bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menjauhi maksiat, dan yang ketiga bersabar dalam takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan pahala maksimal dan juga mendapatkan kesempurnaan dalam kesabaran, dan Allah mengganjarkan kita pahala tanpa batas dan kita bisa bertemu di surga. Terima kasih teman-teman semuanya telah mendengarkan podcast ini. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur kepada Allah, dan lakukan aktivitas kebaikan di bulan Ramadan ini dengan penuh antusias. Terakhir, salam dari kami dari negeri Jepang. Semoga kelak kita bisa bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.